Baik, Pak Bayu, kita melihat begitu ya bagaimana kinerja investasi kalau kita amati secara kuartal 1 2023 saja data kami atau data yang kami peroleh sudah mencapai 328,9 T. Nah, untuk kuartal kedua dan kuartal selanjutnya atau bahkan di sepanjang 2023 targetnya akan seperti apa, Pak Bayu? Silakan. Jadi yang pertama Mas, saya ingin menyampaikan bahwa sekalipun Indonesia masuk dalam tahun politik dan kondisi ekonomi global juga yang belum terlalu pulih secara baik, namun secerca harapan untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional kita tetap masih dalam tren yang positif. Memang target investasi kita di tahun 2023 oleh Bapak Presiden itu dinaikkan menjadi 1.400 triliun. Ini sebagai salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Dibandingkan dengan tahun 2022 kita mencapai 1.200 triliun. Nah, target 1.400 triliun tersebut di kuartal pertama sudah mencapai 320 triliun lebih. Di mana komposisinya adalah PMA kurang lebih sekitar 53-54% dan PMDN kurang lebih sekitar 46-47%. Bagaimana kemudian dalam perspektif analisa ataupun proyeksi kita di kuartal kedua? Di kuartal kedua kami berpandangan sebentar lagi kita mulai akan mengumumkan secara resmi itu akan bisa mencapai target. Jadi akan bisa mencapai target sekalipun dengan susah ya, karena mengelola investasi di era pasca pandemi dan tahun politik itu kecenderungannya wait and see. Jadi sekali lagi kalau kita mengelola investasi hanya dengan cara-cara lazim, ini target susah untuk kita capai. Tapi ini kita lakukan dengan cara-cara yang tidak lazim, Mas. Dan insya Allah semoga di tahun politik ini tidak terlalu banyak gejolak, maka kami yakin bahwa 1.400 triliun insya Allah bisa tercapai. Kenapa itu kita lakukan? Karena inilah cara kehadiran negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kehadiran negara untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan kehadiran negara untuk bagaimana menciptakan nilai tambah. Dan fokus kita investasi adalah pada hilirisasi. Oke, fokusnya hilirisasi. Nah, ini juga tadi dikatakan 1.400 ditempuh dan juga ditargetkan penuh tantangan di sana begitu Pak Bahlil ya. Kalau kita bicara atau mengamati pernyataan dari para pejabat di negeri ini begitu ya yang mengatakan bahwa Indonesia sebetulnya surganya investasi. Kalau Pak Bahlil sendiri atau point of view Pak Bahlil mengamati Indonesia surganya investasi seperti apa sih, Pak? Ya, yang pertama begini ya. Dunia udah tahu bahwa Indonesia itu salah satu negara ekonominya tinggi. GDP-nya kan 16 menjadi nomor 16 besar di dunia sekarang. Di Asia Tenggara kita salah satu yang terbaik, bukan salah satu, memang yang masuk dalam G20 cuma kita. Pertumbuhan kelas ekonomi menengah kita bagus. Sumber daya alam kita cukup luar biasa. Luas wilayah dan populasi penduduk 43% populasi penduduk Asia Tenggara itu Indonesia. Sekarang kita sudah hampir 280 juta. Maka apa yang harus dibutuhkan? Konsistensi regulasi. Negara mana sih yang stabilitas politiknya yang lebih baik Indonesia sekarang di Asia Tenggara? Malaysia dalam kurun waktu nggak sampai 10 tahun berapa Perdana Menterinya? Thailand, Myanmar, dan gejolak politik. Nah kita ini stabil karena leadership kepemimpinan Pak Jokowi yang kuat. Yang kedua, kita mampu melakukan reform berbagai regulasi yang menghambat tujuan investasi. Dan yang ketiga adalah memang kita menciptakan betul infrastruktur. Bapak Presiden membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua dalam rangka membangun Indonesia sentris. Ini salah satu untuk menurunkan kos logistik. Sehingga biaya logistik kita, indeks logistik kita dari tahun ke tahun itu mengalami perbaikan. Nah itulah kemudian kenapa dibilang bahwa Indonesia itulah surga investasi. Dan pemerintahan sekarang beda dengan dulu-dulu lagi. Kalau dulu-dulu menterinya itu kan seperti raja yang susah disentuh. Sekarang menterinya hampir semua menteri ekonomi kita kan gampang ditemui. Kita menyelesaikan masalah di lapangan dan memberikan kepastian. Pengusaha itu butuh apa sih? Kecepatan, kemudahan, kepastian, dan efisiensi. Dan itu telah dijawab lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat OSS. Jadi transparansi, sumber daya alam, dan pemerintah itu konsisten fokus untuk
hilirisasi. Selama ini kan kita membuat kebijakan itu kan tahun ini lain, 2 tahun besok lain. Nah akhirnya tidak mendapatkan kepastian. Nah sekarang pasti. Dan kita konsisten. Bayangkan mana ada investor yang nggak mau melakukan investasi di Indonesia ketika dia membidik sebuah industri yang bahan bakunya ada di Indonesia. Sekarang orang berbicara Indonesia kan lagi mendorong untuk green energy dan green industry. Konsumsi kita bagus. Kita satu negara yang mengenal asas politik bebas aktif dan ekonomi juga bebas aktif, tidak pro B. Biarlah Cina dengan Amerika berdebat. Tapi kita bisa jual produk kita ke Amerika, ke Eropa, dan bisa ke China. Itu saya katakan bahwa salah satu persepsi atau salah satu poin yang Indonesia miliki secara strategis. Oke, dan tadi ya sudah terjawab begitu Indonesia memang surga investasi. Tapi andai kita amati juga secara data, Pak Bahlil, sebetulnya bagaimana posisi Indonesia untuk PMA khususnya? Karena memang tadi hanya 53% begitu ya. Apabila memang Indonesia surga investasi, seharusnya begitu lebih dipandang oleh global. Nah, mengapa juga apa tantangannya di sana dan kiranya juga strategi apa yang juga harus diterapkan agar memang daya tariknya lebih tinggi? Gini, target kita kan 1.400 triliun. Kalau PMA-nya juga terlalu dominan sampai 60%, nanti isu lagi bilang bahwa investor ini nanti asing semua. Jadi kita ini harus menjaga keseimbangan. Dan PMDN, teman-teman domestik ini juga gairah pengusahanya udah bagus. Hati-hati loh, pengusaha dalam negeri ini sudah melakukan investasi di mana-mana. Kemarin ke Australia, ke Filipina. Jadi kita ini juga melakukan investasi keluar. Bukan hanya ke dalam. Dan komposisi 5354 dari FDI itu merupakan bagian yang masuk dalam rangka Renstra kita. Renstra kita itu kan 0-10% selisihnya. Perbandingan antara PMA dan PMDN. Dan sekarang sama kok. Jadi kalau dibilang bahwa harus ditambah lagi, ya boleh saja. Tapi jangan lagi ada publik membuat isu pemerintah ini cuma mikir asing aja. Jadi kita ini harus realistis gitu bos. Aku selalu menjaga keseimbangan itu. Makanya Indonesia tidak boleh miring kiri, tidak boleh miring kanan. Nggak boleh pro negara manapun. Tetapi kita memberikan ruang yang sama kepada negara manapun untuk melakukan investasi. Tetapi selama mengikuti aturan yang ada. Dan pengusaha dalam negeri, kita harus juga backup mereka. Kita harus jaga mereka. Kenapa? Karena mereka itu anak kandung dari Ibu Pertiwi ini. Jadi saya tidak setuju kalau kemudian hanya asing kita prioritaskan. Saya pengusaha dalam negeri juga harus prioritaskan.